Nah, pada awalnya beliau itu memang dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Dari muda beliau sudah hafal-hafal matan-matan kitab-kitab, baik itu fikih, usul fikih, qiraat, mustalah hadis, nahwu, sorof, dan seterusnya. Nah, pada awalnya beliau itu ingin bersuluk tetapi tanpa guru yang membimbing beliau untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi gitu nggak sukses. Setiap naik dikit ambruk, naik dikit ambruk terus untuk mengejar keikhlasan misalkan. Itu nggak bisa. Yang akhirnya beliau berguru kepada beberapa guru yang diantaranya adalah Syekh Ali Al-Mursafi, Muhammad bin Anan, Syekh Muhammad Syanawi, kemudian Syekh Ali Al-Khawas, dan pada puncaknya beliau berguru kepada Syekh Ali Al-Khawas yang merupakan seorang ahli sufi yang beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tetapi dalam ilmu kemarifatan beliau melebihi orang atau ulama-ulama yang lain. Dan untuk karya-karya beliau banyak, yang diantaranya adalah ini Risalah Al-Qushairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Ponpes TKM Mubarak, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita membuka pengajian dua kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi bayan atau fi ma'rifati qawaidis sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Mudah-mudahan dengan pembukaan ini bagi kita yang menghadiri pengajian, mudah-mudahan tambah semangatnya. Amin. Mudah-mudahan yang belum ngaji, semoga Allah Ta'ala memberi taufik, memberi hidayah agar yang belum ngaji supaya mau ngaji. Amin. Dan semoga apa yang kita baca bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, kepada semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi aslafuna shalihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 5-nya. Kalau nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Muqaddimatun utawi iki iku muqaddimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu mugi-mugi nurunaken rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita
Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad wa sallam lan mugi-mugi maringi keselamatan sapa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Utawi kabeh puji iku lillahi tetep kedue Allah taala Rabbil alamina kang merang mengirani alam kabeh. Wa asyhadu an la ilaha illallah lan nyekseni sapa ingsun ing temen setuhne kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu angin Allah. Al maliku kang rajani, al haqqu kang moho bener, al mubinu kang moho pertelo atau mertelaaken. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing temen setuhune Nabi Muhammad iku abduhu iku hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sayyidul muta'addibina kang dadi sayyidul muta'addibina kang dadi pemimpine pira-pira wong kang duweni adab kabeh wa sayyidus salikina lan kang dadi pemimpine pira-pira wong kang suluk. Allahumma duh Allah fasalli mugi-mugi nurunaken rahmat ta'zim sapa panjenengan wasallim lan mugi-mugi nurunaken selamat sapa panjenengan alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa ala sairil anbiya lan ing atase kabeh pira-pira nabi wal mursalina lan pira-pira rasul wa ala alihim lan ing atase keluargane nabi wa sahbihim lan pira-pira sahabate nabi ajmaina halis kabehane wa ba'du lan yang dalam sause basmalah hamdalah lan sholawat fahadihi mangko utawi iki iku risalatun risalah azimatun kang agung lam yansaj ora nenun atau ora nyusun sapa ahadun wong suwiji fima ing dalam barang adunu kang nyono sapa ingsun alamin waliha ing atase bentuke risalah wala nushi nafsihi lan ora ing atase nasihat ing awak dhewe ne ahad wa ikhwanihi lan pira-pira dulure ahad bimisaliha kelawan nyepadani risalah sametu hawe aran sapa ingsun risalatal anwaril qudsiyati ing aran risalah al anwaril qudsiyah al anwari pira-pira cahaya al qudsiyati kang bangsa suci fi bayani qawaid sufiyah yang dalam mertelakan pira-pira kaidah sufi. Warattab tuhalan nartipaken sapa ingsun ing risalah ala muqaddimatin ing atase muqaddimah pembukaan wa salasati abwabin lan telu pira-pira bab wa khatimatin lan penutup. Al muqaddimatu mangko utahe muqaddimah fi bayani aqidatil qaumi iku tetep ing dalam mertelakan akidahe kaum wa bayani sanadihim lan mertelaken sanate kaum bitalqini dzikri kelawan talqin zikir wa ilbasil khirqati lan nganggoaken khirqah wa adabi dzikr lan pira-pira adab zikir wal babul awwal lan utai bab kang pertama iku fi dzikri nubzatin ing dalam nyebut bagian setitik fi adabil muridi ing dalam pira-pira adab murid fi nafsihi ing dalam awak dhewe murid wasani lan utai kang kapindo iku fi dzikri nubzatin ing dalem nyebutaken bagian setitik min adabil muridi ing dalem pira-pira saking pira-pira adab murid ma syaikhi ing dalem sartane gurune murid wal babu as-salis lan utai bab kang ketiga katelu iku fi dzikri nubzatin iku tetep ing dalem nyebutaken bagian atau setitik bagian min adabil muridi saking pira-pira adab murid ma ikhwanihi ing dalam pira-pira sartane dulure murid wa ashabi syaikhihi lan pira-pira kanca gurune murid wal khatimatu lan utahe penutup iku fi bayani adabin ing dalam mertelaken pira-pira adab la takhtassu kang ora ngkhususi apa adab bi syaikhi kelawan syekh wal murid lan murid bal balaihiya ya adab iku ammatun umum ma jami'il khalqi ing dalam sekabe makhluk Waqaddamantu lan teman-teman nyakupaken sapa ingsun kullababin ing saban-saban bab ma ing barang takirru kang dadi adem bihi kelawan ma apa ayunun nadhirina pira-pira pandangane pira-pira kang ningali min qaulis salafi nyatane saking ucapan salaf wal khalafi lan khalaf ila asrina hada maring mangsa kita hada ya iki fakrim biha min risalatin
mongko beh mulia banget biha kelawan risalah min risalah ternyata saking risalah kulluha yuskabe risalah iku nushun nasihat wa adabun lan adab la adzun ora nyono sapa ingsun anna fiha ing tetep setuhune ku tetep ing dalam risalah kalimatan utawi kalimat wahidatan kang siji yurma kang den buang apa biha kelawan kalimat wa itu halan jaluk nyuwunaken pitulung sapa ingsun ing risalah billahi kelawan Allah taala min syarri kulli aduin saking alane saban-saban satus kabeh musuh au hasidin utawa kang hasud ya dusu kang malsuaken sapa hasid fiha ing dalam risalah ma ing barang laisa kang ora ana apa maiku min kalami ku tetep saking kalam ingsun liun nafira supaya gawe mlayu sapa hasid atau adu annas yang menungso min mutalaati saking mutalaah risalah kama kaya dene barang waka kang tumiba apa waka kang tumiba li kedue ingsun apa dalika mengkono-mengkono pemalsuan adas yadusu fiha ma laisa min kalami fi kitabil uhud yang dalam kitab al-uhudul muhammadiyah fi muqaddimati kitab Kashful Ghummah an Jami'il Ummah lan ing dalam muqaddimai pembukaan kitab Kashful Ghummah an Jami'il Ummah fa inna ba'dal hasadah mongko temen setuhne sebagian pira-pira kang hasud lamma ra'a tatkala ningali sapa ba'dul hasadah iqbalan nas ing tekani menungso ala hadainil kitabain ing atase kitab loro iki loro mongko cemburu sapa hasid sapa ba'dul hasadah min dzalika saking mengkono-mengkono kitab fasa'ara mongko nyilih sapa ba'dul hasadah lahu kedue ba'dul hasadah nuskhatan ing siji naskah min kulli kitabin saking saben-saben kitab wadassa lan malsuaken sapa ba'dul hasadah fiha ing dalam risalah ma ing barang laisa kang ora ana apa ma laisa kang ora ana apa maiku min kalami iku tetep saking kalame ingsun wasallakahu lan nyusun sapa badul hasadah ing ma laisa min kalami fi huduniha ing dalem nyegah risalah hatta kanahu hatta sehingga kanahu kaya temen setuhune ma laisa min kalami iku al muallafu iku kang den susun summa atau mengkono-nuli aweh sapa badul hasadah dalika ing mengkono-mengkono madas safiha libadil mutahawwirin maring sebagian pira-pira wong kang rusak fi dinihim ing dalam agamane mutahawwirin faqala lan ngucap sapa badul hasadah attala al ulama'u ala hadzal kalami al mukhalif li zahiri syari'ati alladhi allafahu fulan attala anata mutalaah sapa ulama ala hadzal kalam yang atas iki omongan al mukhalifi kang nulayani li zahiri syariati maring zahiri syariat alladzi allafahu kang nyusun sapa kang nyusun ing hadzal kalam sapa fulanun fulan fala ya'lam mongko ora weruh adadaman ing wilang-wilangane wong istaghabani kang dadi ngghibah sapa man ing ingsun illallahu angin sapa Allah taala ma'ani ing dalam sartani temen sunne ingsun bihamdillahi kelawan puji Allah taala iku sunniyun iku ahli sunnah Muhammadiyun kang bangsa Nabi Muhammad wa ma alaftu lan ora nyusun orang ngarang sapa ingsun sya'an ing suji-uji minal kutubi saking pira-pira kitab illa ba'da tabakhuri angin ing dalam sause tabahur ingsun luas ingsun fi ulumi syariat yang dalam pira-pira ilmu syariat wa tilailan mutalai ingsun ala madzahibil mujtahidin ing atase pira-pira mazhab mujtahidin wa adillatihim lan pira-pira dalil mujtahidin fa kaifa mongko hale kaya apa khalifuhum nulayani sapa ingsun ing mujtahidin wa arifulan urus sapa ingsun ba'da jamaatin ing sebagian jamaah ya dununa kang padha nyono sapa jamaah anan ing temen setuhne ingsun iku takidu iku nekotaken sapa ingsun maing barang dasauhu kang padha malsuaken sapa jamaah ing ingsun fi kutubi ing dalam pira-pira kitab ingsun minal aqaid nyatane saking pira-pira akidah azza igoti kang sesat ila waktu hada maring waktu iki
Wa ma minhum lan ora iku tetep saking jamaah hadun te wong suwiji yujali suni kang ngancani sapa ahad ing ingsun qattu kelawan bloko. Fallahu mangka utawi Allah iku yaghfiru ngampuni sapa Allah lahum maring jamaah ajmaina halis kabehane. Fa iya kamu kau dia sapa sira antus giya ing yen to ngrunguaken sapa sira liqaulihim maring ucapane jamaah. Ini mangko temen sedune ingsun iku bariun bebas min jami'i ma saking sakabeh barang dasuhu kang padha malsuaken sapa jamaah ing ma atau ing kitab wa baini lan utawi lan iku tetep ing dalem antarane ingsun bainahum lan ing dalem antarane jamaah yaumul qiyamati utawi dina kiamah. Wa kana lan ono minal baithi iku tetep saking motif atau pendorong li kedua ingsun ala ta'lifi hadhihi risalah yang atase nyusun iki risalah talabun nushi utawi nyuprih nasihat li nafsi maring awak dhewe ne ingsun wal ikhwani lan pira-pira dulur ingsun haitsu tahallasna sekirane gawe kelambi sapa kita bihalasil masyayikh kelawan kelambine atau pira-pira kelambine pira-pira masyayikh. Pemasyayina lan laku sapa kita alam rasimihim yang atase pira-pira tulisan atau aturan di masyayikh al-zahirati kang zahir. Wa dzannalan nyono sapa kullu wahidin saben-saben wong siji minna saking kita nafsahu yang awak dhewe ne wahid. Annahu yang temen setuhune wahid iku sora dari sapa wahid min asyayikh tariq saking pira-pira syekh tariqah. Fawadatu mongko nyelehaken sapa ingsun hadhihi risalata yang iki risalah kal mizani kaya dene timbangan allati yuzanu kang den timbang biha kelawan mizan apa al muhik wong kang bener wal mubtil wong kang batil. Paman mangko te sapane wong wafaqa kang nyocoki sapa man halahu ing faman wafaqa faman mangko te sapane wafaqa kang nyocoki apa haluhu tingkahe man ma ing barang piha ing dalem iki risalah fal yahmad mangko becik muji sapa man Allah ing Allah. Wa ila lamun ora nyocoki sapa man ing ma fi hadal kitab fal istaghfir mangko becik istighfar sapa man min da'awihi saking pira-pira pengaku-ngakuane man al-kadzibati kang goro. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Sebelum menguraikan apa yang telah dituliskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala dalam kitab ini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa itu Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Jadi beliau itu namanya adalah Syekh Abdul Wahab Asy'arani bin Ahmad bin Ali dan seterusnya sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Tetapi nasab beliau itu bersambung kepada Sayyidina Ali tetapi dari ibu yang berbeda, yaitu seorang perempuan dari Bani Hanifah yang dinikah oleh Sayyidina Ali setelah wafatnya Siti Fatimah. Makanya beliau nasabnya bersambung sama dengan Ali Zainal Abidin atau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama, tetapi beda ibu. Nah, jadi Sayyidina Ali itu memiliki beberapa putra yang terkenal memiliki keturunan ya, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Muhammad Ibnul Hanafiyah dikenalnya itu. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani nasabnya sambung kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, tetapi bukan dari Siti Fatimah, tetapi dari perempuan dari Bani Hanifah. Itu. Kemudian beliau ini nisbat Sya'rani itu dinisbatkan kepada qaryah Abi Sya'rah, yaitu satu desa yang namanya Abi Sya'rah di Mesir. Kan? Kemudian guru-guru beliau diantaranya adalah Zainuddin Al-Mahalli, Syekh Nuruddin Al-Jarihi, kemudian diantaranya adalah Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Rumli, dan seterusnya. Itu guru-guru beliau dalam ilmu syariat. Nah, pada awalnya beliau itu memang dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Dari muda beliau sudah hafal-hafal matan-matan kitab-kitab, baik itu fikih, usul fikih, qiraat, mustalah hadis,
nahwu, sorof dan seterusnya. Nah, pada awalnya beliau itu ingin bersuluk tetapi tanpa guru yang membimbing beliau untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi gitu nggak sukses. Setiap naik dikit ambruk terus untuk mengejar keikhlasan misalkan. Itu nggak bisa. Yang akhirnya beliau berguru kepada beberapa guru yang diantaranya adalah Syekh Ali Al-Mursafi, Muhammad bin Anan, Syekh Muhammad Syanawi, kemudian Syekh Ali Al-Khawas, dan pada puncaknya beliau berguru kepada Syekh Ali Al-Khawas yang merupakan seorang ahli sufi yang beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tetapi dalam ilmu kemarifatan beliau melebihi orang atau ulama-ulama yang lain. Dan untuk karya-karya beliau banyak, yang diantaranya adalah ini Risalah Al-Qusairiyah yang kita baca saat ini, kemudian ada Al-Minahus Saniyah, kemudian ada Kashful Ghummah, kemudian ada Lawaqih Al-Anwaril Qudsiyah fil Uhudil Muhammadiyah, kemudian ada Lataiful Minanul Akhlaq, yang rata-rata semuanya itu tentang tasawuf. Nah, jadi karena beliau itu mulai dari semenjak muda, umur belasan tahun itu sudah bertasawuf, kemudian sampai meninggal, jadi tidak diragukan lagi akan latar belakang beliau dalam ilmu tasawuf, ilmu thariqah, sehingga beliau sangat menguasai dalam bidang tersebut. Dan bisa kita lihat dari apa yang beliau tuliskan di dalam kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala. Oh ya, beliau wafat pada tahun 973 Hijriah, yang kurang lebih semasa dengan Sultan Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin kalau nggak salah, Pak. Jadi yaitu di abad akhir 15 sampai awal-awal abad 16 Hijriah Masehi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala muqaddimatun bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu hanya bagi Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, Al-Maliku Al-Haqqul Mubin, seorang zat yang maha raja, merajai segala-galanya, Al-Haq, maha benar, Al-Mubin, yang maha menjelaskan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul muta'addibin, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, sayyidul muta'addibin, yang menjadi pimpinan dari orang-orang yang beradab, wa sayyidus salikin, dan pimpinan dari orang-orang yang bersuluk menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bara'atul istihlal, yaitu pembukaan atau muqaddimah yang menunjukkan materi apa yang akan dijelaskan dalam kitab ini, di mana di sini sedikit diisyaratkan Sayyidul Muta'addibin wa Sayyidus Salikin, berarti kitab yang akan kita baca ini itu adalah mengenai adab-adab mengenai adab-adab bagi siapa? Bagi murid yang bagaimana? Bagi murid yang bersuluk, yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan seorang guru. Ya, makanya di sini ada adab, ada suluk. Ya, karena kedua hal ini tidak bisa dilepaskan. Gitu. Dan yang menjadi guru utama, katakanlah yang menjadi suri tauladan dalam hal ini itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, maka turunkanlah rahmat ta'dim, turunkanlah keselamatan kepada Rasulullah dan kepada semua para nabi, semua para rasul, semua keluarga nabi, semua keluarga rasul, dan semua sahabat-sahabatnya, para nabi dan rasul ajmain, amin ya rabbal alamin. Setelah khutbah kitab wa ba'du, fahadihi risalatun azimatun, ini merupakan risalah yang agung, lam yansaj ahadun fi ma'adun, yang dimana tidak seorang pun yang
menyamainya. Lam yansad, tidak menyusun, ahadun ala minwaliha fi ma'dun, tidak ada seorang pun yang menurut sangkaan musannif yang menyusun seperti kitab yang disusun ini. Wala nushi nafsihi, dan juga tidak ada seorang pun yang menulis satu risalah yang tujuannya adalah untuk menasehati dirinya sendiri dan menasehati ikhwanihi, saudara-saudaranya, bimisaliha, dengan risalah ini. Tidak ada yang sama seperti ini. Sama itu Risalat al-Anwaril Qudsiyah fi bayan qawaidis sufiyah, dan saya menamakan kitab ini dengan nama Risalatul Anwaril Qudsiyah fi bayan qawaidis sufiyah. Jadi di sini menjelaskan mengenai kaidah-kaidah sufi atau orang-orang yang menempuh perjalanan tasawuf itu bagaimana, akan dijelaskan seperti ini. Waratabtuha ala muqaddimatin wa thalathati abwab wa khatimah, dan saya urutkan, saya susun kitab ini ada 3 hal. Yang pertama adalah muqaddimah, pendahuluan. Yang kedua ada 3 bab di situ, dan yang terakhir adalah penutup. Ya. Fal muqaddimah, isinya muqaddimah itu fi bayani aqidatil qaum, menjelaskan tentang akidahnya kaum. Jadi kaum ketika digunakan dalam kitab-kitab tasawuf itu artinya adalah kaum sufi, ahli tasawuf, terutama dari golongan as-salafus salihun. Kemudian wabayani sanadihim bitalqini dzikri, dan menjelaskan tentang sanad kaum sufi tentang talqin dzikir. Jadi nanti akan kita bahas talqin dzikir, dalilnya apa, keutamaan dzikir itu apa, adab dari dzikir itu bagaimana, akan kita temukan di muqaddimah ini. Kemudian selanjutnya wa ilbasil khirqati wa adabi dzikri, dan ilbasil khirqah, memakaikan khirqah. Jadi khirqah itu adalah satu pakaian yang diberikan oleh seorang guru, yang tujuannya agar hal atau kondisi kerohanian yang dimiliki oleh guru itu diberikan kepada murid. Itu ketika seorang guru yang sedang memakaikan khirqah itu sedang dalam keadaan majdub atau sahibul hal, atau fana, dalam sirna dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian wa adab dzikri, dan juga tentang adab-adab zikir. Ini adab-adab zikir akan kita temukan pada bab yang muqaddimah. Selanjutnya al-babul awal fi dzikri nubzatin fi adabil muridi fi nafsi. Pada bab pertama dalam menyebutkan sedikit dari adabnya murid pada dirinya sendiri. Bab yang kedua menyebutkan sedikit dari adab-adab murid bersama gurunya. Bab yang ketiga fi dzikri nubzatin min adabil murid ma'a ikhwanihi wa ashabi syaikhihi, menyebutkan sedikit dari adab-adab murid bersama ikhwan, saudara-saudaranya murid, dan kawan-kawan atau sahabat-sahabat dari gurunya murid. Wal khotimah, sementara penutup itu mengenai adab-adab secara umum yang tidak dikhususkan kepada guru atau murid, tetapi dia mencakup keseluruhan semua manusia, semua makhluk. Maka kata beliau, qaddamtu kullababin ma taqirru bihi a'yunun nadhirina min qaulis salafi wal khalafi ila asrina hadha. Dan sudah saya muatkan di dalam bab ini, di masing-masing bab saya muatkan, saya cakupkan faidah yang dapat membuat puas kepada pandangan-pandangan orang yang melihatnya, yang isinya adalah qaulis salafi wal khalaf, ucapan dari ulama salaf dan ulama khalaf, ila asrina hadas, pada sampai zaman saiki, sampai zaman beliau, yaitu untuk kitab ini selesai ditulis pada tahun 961 Hijriah, itu ketika umur beliau, umur Syekh Abdul Wahab Asy'arani 63 tahun, karena beliau lahir pada tahun 898 dan wafat pada tahun 973. Fakrim biha min risalah, maka betapa indahnya, betapa mulianya risalah ini. Kulluha nushun wa adab, yang semuanya adalah nasihat dan semuanya adalah adab. Bahkan la adzunnu anna fiha kalimatan wahidah yurma biha, dan saya tidak menyangka bahwa ada satu kalimat yang dibuang yang enggak ada artinya. Pasti meskipun satu kalimat itu ada faedahnya di dalam kitab ini. Kemudian beliau pada akhirnya meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala
dari keburukan semua musuh atau semua orang-orang yang hasud kepada beliau, di mana orang yang hasud ini yadussu fiha ma laysa min kalami. Orang yang hasud atau musuh itu memalsukan isi dari kitab yang beliau tulis dan memasukkan apa yang bukan dari ucapan beliau, yang tujuannya adalah liyunaffiran nasa min mutala'atiha, agar menjauhkan orang-orang untuk memutalaah, untuk mempelajari kitab beliau atau risalah ini. Kama waqa'a lidzalika fi kitabil uhud, sebagaimana hal itu terjadi dalam kitabnya beliau Al-Uhudul Muhammadiyah yang namanya Lawaqihul Anwaril Qudsiyah fil Uhudil Muhammadiyah, fi muqaddimati kitab Kashful Ummah an Jami'il Ummah, dan dalam kitabnya Kashful Ummah an Jami'il Ummah, yaitu tentang fikih, tentang fikih yang ditambahkan dengan dalil-dalilnya. Kenapa beliau itu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dari keburukan semua musuh dan semua orang-orang yang hasud kepada beliau? Ya karena ada kisah. Fa inna ba'dal hasadah lamma ra'a iqbalan nasi ala hadainil kitabain. Ya karena sebagian orang yang hasud ketika melihat semangatnya orang-orang untuk memutolaah dua kitab ini, ghara min dzalika, maka orang yang hasud tadi cemburu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Fasta'ara lahu nuskhatan min kulli kitabin. Maka dia meminjam satu naskah dari masing-masing kitab Al-Uhudul Muhammadiyah dan juga Kashful Ummah Jami'il Ummah. Maka wadassa fiha ma laysa min kalami, dia masukkan, dia palsukan sesuatu yang bukan dari ucapanku. Wasallakahu, dia susun fi wuduniha dalam fi wuduniha dalam mencegah kitab ini beredar, hatta ka'annahul mu'allaf, sehingga seakan-akan apa yang dia susun itu merupakan penyusunan atau pengarangan dari Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kemudian orang yang hasud tadi tsumma a'tadani kalibadil mutahawwirina fi dinihim, kemudian sebagian orang yang hasud itu memberikan kitab tersebut kepada sebagian orang-orang yang buruk dalam agamanya. Dan dia malah berkata, "Attala al-ulama'u ala hadzal kalami al-mukhalifi li zahiri syariah alladhi allafahu fulan." Apakah ulama-ulama itu telah menelaah kalam yang bertentangan dengan zahirnya syariat yang disusun oleh fulan, artinya yang disusun oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ya, artinya beliau, orang yang hasud tadi itu menebarkan kebencian kepada orang-orang yang di sekitarnya, terutama bagi kalangan ahlul ilm, para santri, untuk apa? Untuk agar mereka itu tidak mau memutolaah lagi kitab ini. Nah, sementara fala ya'lamu adada man istaghabani illallahu ta'ala, dan tidak mengetahui jumlah dari orang yang menghibah diriku kecuali Allah Ta'ala. Artinya sangat banyak orang-orang yang menghibah, menyalahkan beliau, sangat banyak. Padahal ma'anni bihamdillahi sunniyun muhammadiyun, padahal saya ini alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala adalah orang yang ahlus sunnah, mengikuti sunnah Rasul Muhammadiyun, dan juga dari sisi pahamnya, akidahnya itu ya akidahnya Nabi Muhammad. Dan wa ma'allaftu syai'an minal kutub illa ba'da tabahuri fi ulumi syariah, dan saya tidak mengarang satu kitab kecuali setelah keilmuan yang saya miliki ini, keilmuan tentang ilmu syariat itu sudah sangat luas seperti luasnya lautan. Wattilai ala madzahibil mujtahidin, dan saya telah mempelajari, menelaah madhab-madhab para imam-imam mujtahid, wa adillatihim, tidak hanya pandangan mereka, pendapat mereka, tapi juga dalil-dalil yang mereka gunakan. Fakaifa ukhalifu, maka bagaimana bisa saya ini menentang mereka? Ya, artinya apapun kitab yang beliau karang, selagi tidak dipalsukan oleh orang lain, maka tetap itu akan sesuai dengan jalur, tidak mungkin masuk dalam kategori sesat atau menyesatkan gitu. Pahamnya tidak mungkin salah gitu. Kenapa? Ya karena beliau selalu berusaha, berupaya untuk sinkron dengan paham-paham yang dimiliki oleh para imam-imam mujtahid. Dan selain itu, beliau juga
penguasaan beliau terhadap ilmu-ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu hadis, usul fikih, tauhid dan seterusnya, tafsir segala macam, beliau sudah menguasainya, ya. Dan guru beliau juga nggak ecek-ecek. Jadi ketika beliau menghafalkan kitab tertentu, misalnya kitab Alfiyah Ibnu Malik misalkan, beliau sodorkan kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori yang memiliki kitab Fathul Wahhab itu. Jadi sudah dipastikan bagaimana kualitas atau tingginya kualitas keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa a'rifu ba'da jama'atin yadhunnuna annani a'taqidu ma dasuhu fi kutubi minal aqaidi za'idah ila waqti hada. Dan saya mengenal, saya tahu sebagian orang, sebagian golongan yang mengira bahwa saya ini meyakini redaksi yang dipalsukan oleh orang-orang yang hasud tadi dalam kitab-kitabku, terutama yang berkaitan tentang minal aqaidi za'ighah, dari akidah-akidah yang sesat, ila waqti hada, sampai sekarang. Dan saya tahu siapa yang hasud kepada saya, siapa yang memalsukan kepada saya, tahu. Bahkan wa minhum ahadun yujalisuni qattu, tidak satupun dari mereka yang mendatangiku sama sekali. Wallahu yaghfiru lana yaghfiru lahum ajmain, semoga Allah taala mengampuni mereka semua. Fa iyyaka an tusqiya liqaulihim, maka hati-hatilah engkau untuk menyimak ucapan mereka, maka sesungguhnya fa inni bariun, saya adalah orang yang bebas, min jami'i ma dasuhu, dari semua apa yang mereka palsukan. Dan ditunggu wa baini wa bainahum yaumal qiyamah, di antara saya dan di antara mereka itu adalah hari kiamat. Artinya tunggu saja pertanggungjawabannya di hari kiamat. Wa kana minal ba'ithi li ala ta'lifi hadhihi risalah talabun nushi li nafsi wa li ikhwani haitsu tahallasna bi halasil asyah. Kemudian yang menjadi motivasi untuk motivasinya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani untuk menyusun risalah ini adalah untuk mencari nasihat, mengejar nasihat li nafsi, untuk diriku, sekiranya atau karena tahallasna bi halasil asyah, karena kita sudah menggunakan katakanlah seragam para masyayikh, wa masyayna ala marasimihim, dan kita ini berjalan di atas peraturan-peraturan dohir yang sudah disusun oleh para masyayikh. Nah, jadi tetap nasihat untuk diri beliau sendiri dan untuk saudara-saudara beliau. Karena apa? Karena jalan yang ditempuh itu adalah jalan thariqah yang telah ditempuh oleh para masyayikh, dan yang dilaksanakan oleh beliau itu adalah aturan-aturan atau perundang-undangan lah katakan yang telah disusun, yang telah diatur oleh para masyayikh. Wa dhanna kullu wahidin minna nafsahu annahu sara min asyyakhit thariq. Dan kemudian masing-masing dari kita itu sudah mengira, sudah mengklaim bahwa dirinya itu termasuk dari salah satu syekh thariqah, salah satu guru thariqah. Ya, artinya untuk mengingatkan orang-orang yang seperti ini, yang sudah mengklaim dirinya sebagai guru thariqah, padahal untuk makom murid saja dia belum pantas, maka fawadatu hadhihi risalati kalmizan, saya susun kitab risalah ini Al-Anwar Al-Qudsiyah ini sebagai kalmizan, sebagai timbangan alladzi yuzanu biha al-muhiq wal mubtil, yang untuk menimbang orang yang benar dan salah. Maka dilihat faman wafaqa haluhu ma fiha, ketika tingkah laku atau perbuatan masing-masing dari para muridin ini sesuai dengan isi dari kitab ini, maka hendaknya dia memuji Allah Ta'ala. Wa illa, dan kalau tidak, kalau nggak sama antara perbuatannya dan isi dari kitab ini, falyastaghfir, maka hendaknya dia itu beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengaku-ngakuannya yang bohong, terutama ketika dia sudah menganggap dirinya sebagai Syekhut Thariq. Waqad balagona annadi balladhi tuhima bi annahu akala Yusuf alaihi salatu wassalam, wallahu ta'ala a'lam.
bisawab. Kita lanjut pada kitab yang kedua, yaitu kitab Futuhul Ghaib, dan kitab ini merupakan fi kitabihi Futuhul Ghaib ila an qala bismillahirrahmanirrahim, kelawan muji asmani Allah taala ar-rahmani zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, ar-rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Muqaddimatul muallif utawi iki iku pendahuluan muallif. Qaddasallahu sirrahu, mugi-mugi nyuciaken sapa Allah sirrahu ing rahasiane Tuan Syekh. Qala Syekh, qala ngendika sapa Syekhul Imam, Syekh Al-Imam Al-Alim Muhyiddin kang urip-uripaken agama, Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa bin Abdullah Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi kutubu di Allah rabbil alamin kang mengirani alam-alam kabeh awalan ing dalam awale wa akhiran lan ing dalam akhire, zahiran ing dalam zahire wa batinan lan ing dalam batine, adada khalqihi kelawan pujian kelawan bilangane atau wilangane makhluk Allah, wa midada kalimatihi lan pira-pira tinta kalimat-kalimati Allah, wa zinata arsyihi lan timbangane arsy Allah, wa ridho nafsihi lan keridhoan awak dhewe Allah, wa adada kulli syaf'in lan kelawan bilangan saban-saban bilangan genap, wa witrin lan bilangan ganjil, wa ratbin lan kang teles, wa yabisin lan kang kering, wa jami amalan kelawan sekabehe barang khalaqa kang nyiptakaken sapa Rabbuna pangeran kita, wa dzara'a lan nyiptakaken sapa lan tegese nyiptakaken sapa Allah daiman ing dalam selawase, abadan ing dalam selawase, sarmadan ing dalam selawase, thayyiban hale atau thayyiban kang bagus, subarakan kang den berkahi, alladzi khalaqa kang nyiptakaken sapa Allah, fasawwa mongko nyempurnaken sapa Allah, wa qaddara lan nakdiraken atau ngatur sapa Allah taala, fahada mongko aweh pituduh sapa Allah, wa amatalan gawe mati sapa Allah, wa ahyalan nguripaken sapa Allah, wa dhahakalan gawe guyu sapa Allah, wa abkalan gawe nangis sapa Allah, wa qarrabalan gawe parek sapa Allah, wa adnalan tegese gawe parek sapa Allah, wa rahimalan gawe welas asih sapa Allah, wa akza lan gawe sedih sapa Allah, wa at'ama lan aweh mangan sapa Allah, wa asqalan aweh ngombe sapa Allah, wa manaa lan nyegah sapa Allah, wa a'talan aweh sapa Allah, wa as'adalan gawe bahagia sapa Allah, wa asqalan gawe cilaka sapa Allah, alladzi bi kalimatihi kang kelawan kalimate Allah qamat jumeneng apa as-sab'u apa pitu asyidadu kang kuat-kuat, wa bihalan kelawan as-sab'u syidad Rosat mongko tetep apa arwasi pira-pira kang tetep, wal autadu lan pira-pira paku, wastaqarrat lan dadi tetep apa al ardu bumi al mihadu kang den hamparaken, fala maqnutan mongko ora ana kang den putus asaaken min rahmatihi saking rahmati Allah, wala ma'munan lan ora den amanaken min makrihi saking makari Allah, wa ghairatihi lan kecemburuane Allah, wa nafadhi aqdiyatihi lan pelaksanaane pira-pira ketentuan Allah, wa fi'lihi lan perbuatane Allah, wa amrihi lan perintahe Allah, la mustangkafan wala mustangkafan lan ora den anggap sombong an ibadatihi saking ibadahe Allah, wala makhluwan lan ora den kosongaken min nikmatihi saking kenikmatane Allah, bahwa mongko ta Allah iku al mahmud iku zat kang den puji, bima kelawan barang haba kang mulia, bima kelawan barang haba kang mulia sapa Allah, al masykuru kang den syukuri, lima maring barang zawa kang ngumpulaken sapa Allah, summa sholatu mongko nuli-nuli sholawat ala nabihi ku tetep ing atase nabine Allah Muhammadinil Mustafa rupane Sayyidina Muhammad al Mustafa kang den pilih sallallahu alaihi wasallam, aladin taha kang dadi katok anid dalalati saking kesesatan,
sapa man wong ittaba'a kang anut sapa man ma ing barang jaa kang teka sapa rasul bihi kelawan ma wahtadalan oleh pituduh sapa nabi. Wa man surifa anhu wa man lan utawi wong surifa kang den geseraken sapa man anhu saking nabi dhalla mongko sesat. Wartada lan dadi hina sapa man annabiyyu shadiqu annabiyyu rupane kanjeng nabi annabiyyu kang dadi nabi as-shadiqu kang jujur al-musaddaqu kang den beneraken az-zahidu kang zuhud fid dunya ing dalem dunya atau libu kang nyeprih ar-raghibu kang demen fir rafiqil a'la ing dalem golongan kang paling luhur al-mujtaba kang den pilih min khalqi saking makhluk Allah wal muntakhabi min bariyatih wal muntakhabi lan kang den pilih min bariyatihi saking manungsane Allah alladzi jaa kang teka wal haqu kebenaran bi mahabbatihi kelawan demen Allah kelawan demen nabi wa zahaqa lan ilang apa al-batilu kebatilan bi zuhurihi kelawan pertelan ini wa asyraqat lan dadi mencorong apa di tanah binurihi kelawan cahayane nabi tsumma sholawatu mongko nuli sholawat al-wafiratu kang akeh wal barakatu lan pira-pira keberkahan az-zakiyatu kang suci at-thayyibatu kang bagus al-mubarakatu kang den berkahi alaihi iku tetep ing atase kanjeng nabi sanian ing dalem kang kapindo wala tayyibina lan ing atase pira-pira wong bagus min alihi saking keluargane nabi wat tabiina lan para pengikuti nabi lahu kedue nabi bil ihsani kelawan bagus gawe bagus al ahsanina kang paling bagus kabeh li rabbihim maring pangerane tabiin apane fi'lan perbuatane wal aqwamina lan kang padha lurus-lurus kabeh lahu kedue Allah kilan apane ucapane al aswabina kang padha bener kabeh ilaihi maring Allah apane thariqon jalane wasabil lan tegese jalane summa tadarruuna mongko nuli-nuli utawi tadarru depen-depene kita wa doauna lan doae kita wa rujuuna lan kembaline kita ilaihi iku tetep maring Allah Rabbuna atau Rabbina rupane pangeran kita wa munsyiina kang nyiptaaken kita wa khaliqina kang nyiptaaken kita wa raziqna lan aweh rezeki kita wa mutaimina lan kang aweh pangan ing kita wa muskina lan aweh ngombe ing kita wa nafiuna lan aweh manfaat ing kita wa hafiduna lan kang ngrekso kita wa khaliquna lan sama kang ngrekso kita wa muhyina lan kang nguripaken kita wa dzabu kang nolong adafi'u anna kang ngebela anna saking kita jami'a ma ing sekabe barang yudina kang milarani apa ma ing kita wa yasu'una lan gawe ala apa ma ing kita kullu dzalika ta sakabehane mungkono-mungkono iku bi rahmatihi iku kelan rahmati Allah wa tahannunihi lan welas asih Allah wa fadlihi lan karuniane Allah wa minnatihi lan karunia Allah bil hifzi kelan pangreksaan ada imi kang agung minal fil aqwali ing dalam pira-pira ucapan wal af'alin pira-pira perbuatan fisirri ing dalam rahasia wal i'lani lan rame wal kitmani lan rahasia wal izhari lan mertelaaken wasyiddati lan susah war rakhai lan senang wa nikmati lan nikmat wal ba'sa lan madarat wa dharra lan tegese madarat innahu temen setuhne Allah iku fa'alun dan kang maha gawe liman kude barang yuri kang karep sapa Allah panjang amat ya al hakimu kang maha mahukumi lima kude barang yasyau kang karep sapa Allah al alimu kang ngaweruhi bima kelawan barang yahfa kang samar apa ma al mutaliu kang ngaweruhi ala syuuni ing atase pira-pira tingkah wal ahwal lan tegese pira-pira tingkah minaz zallati saking pira-pira kesalahan wa ta'ati lan pira-pira ketaatan wal qurbati lan pira-pira kedekatan as-sami'u kang krungu lil aswati maring pira-pira swara al mujibu kang ijabah lid da'awati maring pira-pira doa liman kedue wong yasau kang karep sapa Allah wa arada lan kang karep lan tegese kang karep sapa Allah min ghairi munaza'atin kalawan tanpa penukaran atau polemik wa tardadin lan keraguan amma ba'du anapun ing dalem sause basmalah hamdalah lan sholawat fa inna ni'ama mangko temen setuhune pira-pira kenikmatan wa nikmatallahi lan
kenikmatan-kenikmatan wa nikmatullahi lan kenikmatan sijine Allah taala alayya ing atase ingsun iku katsiratun akeh mutawatiratun kang berkesinambungan kang terus menerus fi ana ilaili ing dalam tengah wengi wa atrafin nahari lan ing dalam ujung-ujung rino wa saati lan pira-pira jam wal lahadati lan pira-pira waktu wal khatarati lan pira-pira lintasan wa jami'il halati lan sekabe pira-pira keadaan kama kedene barang kala kang dawuh sapa Allah jalla wa ala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha lan lamun ngitung-ngitung sapa sira kabeh la tuhsuha mongko ora padha ngitung sapa sira kabeh ing nikmat wa qauluhu ta'ala ma bikum min nikmatin fa minallah wa ma bikum lan ora bikum kelawan sira kabeh min nikmatin nyatane saking kenikmatan fa minallah mongko iku tetep saking Allah. Wa malan utai barang bikum kang kelawan sira kabeh min nikmatin nyatane saking kenikmatan iku fa minallah iku tetep saking Allah. Fala yadani mongko ora ana tangan loro iku mujud li kedue ingsun wala lisana lan ora ana lisan iku mujud wala janana lan ora ana ati iku mujud fi ihsaiha ing dalem ngitung-ngitung nikmat wa idadi halan tegese ngitung-ngitung nikmat. Fala yudrikuha mongko ora menangi ing nikmat apa at-ta'dadu apa hitungan wala tadbituha lan ora ngebatasi ing nikmat apa al-uqul pira-pira akal wal adhan lan pira-pira akal wala yahsilan ora ngahasilaken ing nikmat apa al-janan apa pira-pira anggota wala yu'abbiru an halan orang ngungkapaken an hasaken nikmat apa lisan kamin jumlah timah makana maka iku tetep saking jumlahi barang makana kang netepaken sapa Allah minta biriha saking ngungkapaken nikmat al-lisanu utawi lisan wa idharu lan utawi mertelaken nikmat iku al-kalamu kalam omongan wakad buha lan nulis nikmat iku al-bananu pira-pira driji jari jemari wa tafsiruha lan ngejelasaken nikmat al-bayanu iku penjelasan kalimatun rupane pira-pira kalimat baruzat kang pertelo apa kalimat wa zaharat lan pertelo apa kalimat li kedue ingsun min futuhil ghaibi saking pira-pira futuh keterbukaan ghaib fahalat mongko manjing apa futuhul ghaib fil janani ing dalam ati fasghalat mongko gawe ketungkul apa futuhul ghaib al makan ing panggonan fa antajaha mongko ngahasilaken apa janan ing futuh wa abrazaha fa antajaha mongko ngebuahaken ing futuh wa abrazaha lan mertelaken ing futuh apa sidqul hali apa jujure keadaan fatawalla mongko ngurusi ibrazaha ing ngetokaken futuhul ghaib apa lutful mannani apa sifat welas asih Allah kang maha nurunaken aweh karunia wa rahmatu rabbil anam lan rahmate welas asihe pangirane menungso fi qalabi sawabil maqali ing dalam bentuk atau jasad bentuke omongan mahajjatan krana dadi hujjah li muridil haqqi maring pira-pira wong kang karep Allah wa tullabi lan pira-pira wong kang nyuprih Allah. Panjang ya. Bismillah, dalam mukadimah ini Asy'adul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala itu menyebutkan mukadimah atau khutbatul kitab, yaitu dengan redaksi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah taala Tuhan alam semesta, awalan wa akhiran pada waktu awal, wa akhiran pada waktu akhir, wa zahiran dalam zahir, wa batinan dalam batin, adada khalqi. Pujian itu sebanyak apa? Sebanyak makhluknya Allah. Kalau menghitung makhluknya Allah kan enggak bisa. Dan wa midada kalimatih, dan jumlah dari pujian itu adalah sejumlah midad kalimatih, sejumlah tinta-tinta dari kalimat Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala itu atau kalamnya, semua kalam Allah Ta'ala itu dijadikan menjadi atau dituliskan dengan tinta, maka sebanyak apapun kalimat-kalimat Allah Ta'ala itu tidak akan sama atau tidak mampu untuk menyamai atau memenuhi hak Allah untuk dipuji. Wa zinata arsy, jumlah pujian yang sejumlah arsy-Nya Allah. Wa ridho nafsi, pujian yang menyamai ridhonya Allah.
wa adada kulli syaf'in, dan pujian yang sejumlah bilangan genap, wa witrin dan ganjil, wa radbin wa yabisin, yang basah yang kering, semua yang basah semua yang kering, wa jami'a ma khalaqa rabbuna, dan semua yang Allah taala ciptakan. Nah, jadi dibuka pengajian atau kitab Futuhul Ghaib ini dengan pujian yang jumlahnya tadi semua yang disebutkan. Jadi ya nggak ada hitungannya ya, artinya saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya pujian yang nggak ada batasnya, begitu intinya mah. Kemudian wadara'a wa bara'a daiman abadan sarmadan thayyiban mubarakan, dengan jumlah pujian yang Allah semua makhluk, semua yang Allah taala ciptakan, dan semua yang sama, semua yang Allah pujian yang sejumlah dengan semua ciptaan Allah taala, abadan sarmadan, selama-lamanya, thayyiban mubarakan, dalam keadaan bersih, diberkahi, alladzi khalaqa fasawa, di mana Allah taala itu ketika menciptakan itu pasti ciptaannya adalah sempurna. Wa qaddara fahada, maka ketika Allah taala takdirkan itu, maka Allah akan memberikan petunjuk. Wa amata wa ahya, di mana Allah taala sifatnya adalah mematikan dan menghidupkan. Wa adhaka wa abka, Allah taala menghidupkan, Allah taala membuat sedih, membuat tertawa dan membuat sedih. Jadi kalau di sini ada airing mah bahagia baiknya kayaknya. Setiap detiknya itu. Wa qarraba wa adna, sama, Allah taala mendekatkan. Wa rahima wa akhza, di mana Allah taala itu memberikan welas asih, kasih sayang. Wa akhza, dan sebaliknya membenci. Wa at'ama wa asqa, Allah taala itu yang memberi makan, memberi minum. Wa mana'a wa ata, Allah taala mencegah atau tidak memberi, wa ata, dan memberi. Wa as'ada wa ashqa, dan Allah taala membuat seorang bahagia dan membuat seseorang itu celaka. Di mana alladzi bi kalimatihi qamatis sab'u syidad, di mana dengan kalimatnya Allah taala maka 7 makhluk yang kuat ini itu akan berdiri. Apa itu? 7 langit, as-samawati sab', di mana Allah taala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an syidada, dan kami telah bangun di atas kalian semua 7 benda yang sangat kuat. Apa itu? Langit, 7 langit. Okay. Kemudian wabiha, dan dengan 7 langit ini rosatir rawasi, segala sesuatu yang tetap di bumi ini akan menjadi tetap. Gunung tetap pada tempatnya, itu kan. Lautan tetap pada tempatnya, nggak goncang. Nah, kecuali kalau manusianya ini suka bermaksiat, otomatis gunung ya di oyak lah sautik mah. Itu ketika manusia itu tidak taat ke Allah taala. Wastaqarratil ardul mihad, dan bumi yang telah dihamparkan oleh Allah taala itu menjadi tetap. Ya, artinya tetap diam. Fala maqnutun min rahmatih. Nah, ketika seorang itu sudah memuji kepada Allah taala dengan semua pujian yang tidak ada batasnya tadi, maka tidak ada fala maqnutun min rahmatih, manusia itu tidak akan menjadi orang yang putus asa dari rahmatnya Allah taala. Wala ma'munan min makrih, dan manusia itu tidak akan merasa aman dari ujiannya Allah taala, wa ghairatih, dan dari kecemburuan Allah, wa nafadi aqdiyatih, dan pelaksanaan qada-qadanya, ketentuan-ketentuan Allah, wa fi'lihi wa amrih, perbuatan Allah dan perintahnya Allah, wala mustangkafan an ibadatihi, dan juga tidak ada orang yang merasa takabur, sombong dari beribadah ke Allah taala. Nah, sehingga dasar dari ibadah itu apa? Ya merasa hina. Merasa hina. Kenapa? Ya karena ketika seorang hamba itu dituntut untuk melakukan atau melaksanakan satu ibadah saja, memuji aja, pujian itu tidak mungkin menyamai sejumlah nikmat yang Allah taala berikan kepada manusia. Sehingga intinya apa? Ya harus menanamkan bahwa dirinya itu rendah atau hina. Kemudian wala makhluwan min nikmatih, seorang manusia tidak ada yang dikosongkan dari nikmat Allah taala. Tetap setiap saat, setiap waktu, setiap detik
Ada pasti bahwal mahmudu bimahabah, di mana Allah Ta'ala itu zat yang maha terpuji atas apa yang telah Allah pilih. Jadi pilihan Allah, misalnya Allah memilih manusia untuk menjadi orang yang bodoh, atau yang ada syukur kan. Kalau syukur, sadar dia bodoh, otomatis mau belajar. Ketika seseorang itu menjadi orang yang malas ibadah, ketika dia sadar syukur, otomatis dari syukur ini akan apa? Akan ada semangat untuk melihat kepada yang lebih tinggi dari dirinya, sehingga dia semangat lagi untuk beribadah dan seterusnya. Al-masykuru lima zawab. Allah Ta'ala itu zat yang disyukuri terhadap apa yang telah Allah ciptakan, terhadap apa yang telah Allah kumpulkan. Itu mengenai pujian tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah salatu ala nabiyhi Muhammadin Mustafa. Kemudian salawat, semoga rahmat takdim, salawat selalu dilimpah ruahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, yang dipilih, yang terpilih, alladzi taha anid dalalah man ittaba'a ma jaa'a bihi wahtada. Di mana orang yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selesai dari kesesatannya, selesai dari kesesatan, wahtada, dan dia akan mendapatkan petunjuk. Dan wa man surifa anhu dhalla, dan seseorang yang dijauhkan dari Nabi Muhammad, maka dia akan sesat, wartada, dan dia akan menjadi hina. Makanya yang namanya thariqah itu nggak mungkin jauh dari ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman dengan cara, dengan penyampaian, dengan istilah-istilah yang mungkin pada saat itu belum ada. Ya misalnya seperti istilah suluh, ya kan, para salikin, para fukhara, para muridin di zaman Rasul nggak ada. Yang ada ya ashabi. Setelah generasi sahabat tabiin gitu. Setelah generasi tabiin, tabiut tabiin. Nah, baru di situ ada istilah masyayikh, kemudian para murid, para tulab, para salikin, dan seterusnya. An-Nabi Shadiqul Musaddaq. Nah, sebagaimana dalam ilmu nahwu, ya di zaman Rasul nggak ada rofa, nasab, jar, jazm, nggak ada. Ada kepada generasi tabiin, itu Abul Aswad Ad-Du'ali, sesuai dengan perintah Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Kemudian An-Nabi Shadiqul Musaddaq, di mana Nabi Muhammad ini adalah nabi yang jujur. Dan jujur itu merupakan modal utama dalam thariqah, dalam mencintai thariqah, dalam mencintai guru. Jujur dalam melaksanakan thariqah. Al-Musaddaq, Nabi Muhammad itu adalah orang yang selalu dibenarkan. Apa yang Rasulullah lakukan pasti benar. Kemudian az-zahidu fid dunya. Az-zahidu fid dunya, di mana Rasul itu adalah orang yang zuhud di dunia, orang yang tidak suka dengan dunia. Zuhud itu tidak hanya dengan dohir, dari sisi dohir saja, tetapi zuhud itu atau tidak suka atau benci terhadap dunia itu ya hatinya, bukan tangannya. Kenapa? Ya karena kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, ketika ada seseorang yang bergelimangan harta dengan harta yang melimpah, segala sesuatunya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menikmati nikmat itu, kemudian dia bersyukur, dibandingkan dengan orang yang fakir, tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya harta, tetapi dalam hatinya itu selalu membayang-bayangkan harta yang ada, harta yang tidak dia miliki. Maka lebih baik orang yang bergelimangan harta tapi dia bersyukur ke Allah Ta'ala, daripada orang yang miskin tetapi dia selalu membayang-bayangkan harta yang tidak ada di tangannya. Nah, sehingga orang miskin tersebut namanya hubud dunia, meskipun dunia tidak ada di tangannya. Orang yang kaya dan bersyukur, dia itu tidak hubud dunia meskipun dunia ada di tangannya. Jadi bukan barometer itu, dunia di tangan itu bukan barometer, tetapi hati. Ketika hati selalu membayangkan, berkhayal, menginginkan, mengharapkan dunia, ya berarti hatinya cinta dunia. Nah, kalau masih cinta dunia berarti bukan termasuk kategori zuhud. Kalau orang zuhud itu adalah seseorang yang dalam hatinya itu sudah kosong dari dunia. Kemudian at-talibu ar-raghibu fir rafiqil a'la. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang sangat, yang mencari, seseorang yang mencintai
ar-rafiqil a'la, golongan yang tertinggi ketika di akhirat kelak. Al-mujtaba min khalqihi, di mana Nabi Muhammad adalah orang yang terpilih dari makhluknya, al-muntakhabi sama min bariyatih, yang terpilih dari manusia, alladzi ja'al haqqu bimaji'i, di mana kebenaran itu datang dengan kedatangannya Nabi Muhammad, wa zahaqal batilu bidzuhurih, dan dengan munculnya Nabi Muhammad itu maka kebatilan akan hilang, wa asyraqatil ardu binurih, dan bumi menjadi bercahaya dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsumma shalawatul wafirat, kemudian salawat-salawat al-wafirat yang banyak, yang besar, wal barakatuz zakiyah, dan keberkahan-keberkahan yang suci, atau bisa berarti berkembang, keberkahan-keberkahan yang banyak, at-thayyibat, yang baik-baik, al-mubarakatu, yang diberkahi, alaihi, itu tetap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsanian, untuk yang kedua kalinya. Kemudian untuk siapa lagi? Wa ala at-tayyibina min alihi. Iya. Wa ala tayyibin, dan kepada orang-orang yang baik, min alihi, dari keluarganya Nabi. Berarti mafhumnya dari keluarganya Nabi ada yang enggak baik, dan dari keluarga Nabi, anak keturunan Nabi yang enggak baik-baik, itu enggak masuk doa ini, enggak masuk ke mereka. Oke, lanjut. Wattabi'ina lahu bil ihsan, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah dengan berbuat baik. Di mana mereka ini baik at-tayyibina min alihi wattabi'ina lahu bi ihsan, bil ihsan al-ahsanina li rabbihim fi'lan, di mana perbuatan mereka itu adalah perbuatan-perbuatan yang terbaik untuk Allah. Al-aqwamina lahu qilan, di mana ucapannya itu yang paling lurus, yang paling benar untuk Allah taala. Jadi ucapannya itu tidak hanya sekedar dipoles. Karena kalau dipoles, ucapan kalau hanya sekedar dipoles, itu semua orang bisa, bahkan semua orang munafik ya bisa. Itu tetapi ucapan yang jujur, yang benar, yang lurus untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Makanya itu yang diupayakan oleh para tabi'in, di mana mereka itu sangat menjaga lisan, di mana ketika mereka berucap diupayakan mereka berusaha untuk ucapannya itu lurus sesuai syariat. Kemudian al-aswabina ilaihi tariqan wa sabila, di mana mereka adalah para tabi'in ini orang-orang yang paling baik, paling benar tariqah dan jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sholawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasul yang baik-baik. Nah, yang enggak baik enggak masuk. Kemudian kepada para tabi'in yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan dan ucapannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika mereka melakukan itu maka mereka termasuk golongan orang-orang yang terbaik jalan dan sabilnya, thariq dan sabilnya, jalan dan sabilnya. Kemudian tsumma tadarruuna wa du'auna wa ruju'una ilaihi Rabbuna wa munsyi'una wa khaliquna wa raziquna wa mut'imuna wa muskina wa nafi'una wa hafiduna wa kali'una. Kemudian kami merendahkan diri, atau perendahan diri kami, doa kami, kembalinya kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala itu adalah munsyi'una, yang menciptakan kita, wa khaliquna, sama pencipta kita. Wa raziqna, Allah taala yang memberikan rezeki kita, wa mut'imuna, memberikan makan kita, wa miskina, memberi minum kita, wa nafi'una, yang memberikan manfaat kepada kita, wa hafiduna, yang menjaga kita, wa kali'una, sama yang menjaga kita, wa muhyina, dan yang menghidupkan kita, wa dzabu, yang menolak, wa dzafi'u, dan yang menolong atau membela anna, dari kita, jami'a ma yu'dina wa yasu'una, semua yang menyakiti kita dan yang membuat buruk kepada kita. Semuanya itu kullu dzalika bi rahmatihi, semuanya itu adalah atas rahmat Allah, wa tahannunihi, kasih sayang Allah, wa fadlihi, wa minnatihi, karunia Allah, dengan bil hifdzidda, penjagaannya kekal, penjagaan dalam fil aqwali wal af'al, dalam perbuatan dan ucapan, fisirri wal i'lan, dalam sendiri dan dalam ramai, wal kitmani wal idhar, dalam rahasia dan dalam nyata, wasyiddati war raha, dalam kondisi
sulit dan mudah, wa ni'mati wal ba'sa, kenikmatan dan kemadharatan, wa dharra sama. Innahu fa'alun lima yurid. Sungguhnya Allah Ta'ala maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Wal hakimu lima yasha, yang menghukumi apa yang beliau inginkan. Al alimu bima yakhfa, yang mengetahui segala sesuatu yang samar. Al muttali'u ala syu'un, yang mengetahui semua kondisi wal ahwal, keadaan minaz zallati wa ta'ati wal qurubati, baik keadaan yang zalat, keterpelesetan atau kemaksiatan, wa ta'ati ketaatan, wal qurubati dan ibadah-ibadah, wal qurubati dan ibadah-ibadah. As-sami'ul aswat, di mana Allah Taala mendengarkan lil aswat, semua suara. Al-mujibu lid-da'awat, suara-suara orang yang mendoakan ya. Al-mujibu, yang mengijabah lid-da'awat, kepada semua doa. Liman yasha, tetapi bagi orang yang Allah kehendaki, wa arad, dan Allah inginkan. Min ghairi munaza'atin wa tardad, tanpa ada perlawanan dan keraguan-raguan. Ya, artinya setiap kita doa itu ya pasti diijabah oleh Allah Ta'ala, tetapi bentuk dari ijabahnya itu tergantung. Terkadang waktunya itu sekarang, artinya sebelum kita meninggal. Terkadang waktunya nanti ketika di akhirat. Terkadang waktunya itu ketika berubah menjadi apa yang kita doakan, tidak diijabah dengan sesuai apa yang kita doakan, tetapi dalam bentuk lain, misalnya seperti kesehatan, selamat dari bencana, selamat dari penyakit, dan seterusnya. Nanti juga akan dibahas itu, di mana Rasulullah SAW dalam hadisnya Rasulullah menceritakan, sungguhnya ada banyak orang, mereka itu yata'ajjabuna minal hasanati allati wajaduha fi kutubi a'malihim. Mereka takjub, merasa aneh, merasa heran, kok bisa dalam catatan amal saya terdapat banyak amal-amal yang amal ini tidak pernah saya perbuat ketika di dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, sesungguhnya itu adalah jawaban dari doa-doa yang engkau panjatkan ketika di dunia, yang aku tidak mengijabahnya di dunia, tetapi aku gantikan amal doa-doa tersebut menjadi catatan amal-amal kebaikan di akhirat. Amma ba'du, fa inna ni'matallahi wa ni'matallahi ta'ala alayya katsiratun mutawatiratun fi ana'il laili wa atrafin nahari was sa'ati wal lahadati wal khatarati wa jami'il halat. Sungguhnya kenikmatan Allah Ta'ala kepadaku, pada Tuhan saya itu sangat banyak. Mutawatiratun, yang selalu berkesinambungan. Fi ana'il lail, di ujung malam, ujung siang, setiap saat, setiap detik, setiap lintasan hati, dan semua keadaan. Itu merupakan nikmat Allah Ta'ala. Kama qala Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka tidak bisa kalian menghitungnya. Qala Ta'ala, wa bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian itu adalah dari Allah. Fala yadani, maka kata Tuhan saya tidak memiliki dua tangan. Wala lisana, saya tidak memiliki lisan. Wala janan, tidak memiliki hati. Fi ihsa'iha wa idadiha, yang digunakan untuk menghitung nikmat. Fala yadriku hati idad, maka hitungan apapun itu tidak akan bisa mencapai jumlah kenikmatan Allah. Wala tadbitu hal uqul wal adhan, dan tidak bisa dibatasi oleh akal dan pikiran. Wala yuhassilu hal jinanu, dan kenikmatan itu juga tidak bisa dihasilkan oleh hati. Wala yu'abbiru an hal lisan, dan kenikmatan itu tidak bisa diungkapkan oleh lisan. Maka min jumlati makkana min ta'biriha, maka sebagian dari sejumlah apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk mengungkapkan kenikmatan itu adalah lisan. Dan lisan wa idharuha al-kalam, dan untuk menampakkan nikmat itu adalah kalam, ucapan. Wakat buha al-banan, dan penulisan nikmat itu adalah dengan jari jemari. Wa tafsiruhal bayan, dan menafsirkan nikmat itu adalah dengan penjelasan. Di mana semua kenikmatan itu adalah kalimatun barzat wa dhaharat li. Kenikmatan itu merupakan kenikmatan yang sangat besar, itu yang selalu terus menerus itu adalah kalimat-kalimat yang nampak untukku, untuk Tuhan Syekh, yang berupa min futuhil ghaib, dari ketersingkapannya hal-hal yang ghaib. Fahalat bil janan, maka futuhul ghaib tersebut datang kepada hati. Fa asghalatil makan, sehingga futuhul ghaib tadi itu memenuhi hati, tempatnya hati. Fa antajah, sehingga ketika sudah bertempat di hati,
maka futuhul ghaib ini akan membuahkan hasil wa abrazaha, ya, dan mengeluarkan atau menghasilkan buah yang berupa apa? Sidqul hal. Jadi buah dari futuhul ghaib itu adalah benarnya atau kejujurannya tingkah laku. Yaitu horengma. Jujurnya tingkah laku itu merupakan buah dari apa? Dari futuhul ghaib, dari ketersingkapan hati. Maka fatawalla ibrazuha, yang mengurusi semua itu, yang mengurusi munculnya futuhul ghaib itu adalah lutful mannan, sifat lembutnya Allah Ta'ala, wa rahmatu rabbil anam, kasih sayangnya Tuhannya manusia, fi qalabi sawabil maqal, dalam bentuk benarnya ucapan, sebagai apa? Sebagai mahajjatan, sebagai hujah, sebagai alat untuk digunakan sebagai alasan atau hujah limuridil haq, bagi orang-orang yang menginginkan Allah Ta'ala wa tulabi, dan orang-orang yang mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intisarinya dari awal tadi, di mana Tuan Syekh memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pujian ini tidak bisa dihitung dengan bilangan. Kemudian sholawat dilimpahkan kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya yang baik-baik, yang jelek mah enggak masuk, dan para tabiin, para pengikutnya Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Di mana salah satu kenikmatan yang sangat besar yang diturunkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu berisi tentang kalimat-kalimat yang isinya tentang ketersingkapan ghaib. Ya, artinya ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buahnya adalah apa? Kejujuran dalam tingkah laku. Jadi tingkah laku yang kita lakukan ini apakah sesuai dengan hati atau tidak, sesuai dengan rahmatnya Allah Ta'ala atau tidak, sesuai dengan aturannya Allah Ta'ala atau tidak. Kalau tidak, berarti masih belum jujur. Karena memang sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, di mana modal utama dalam thariqah itu adalah kejujuran. An-nurul awal fima la budda likulli mu'minin, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin, para ikhwan rahimakumullah, pengajian yang dapat disampaikan pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.